kajian yang terjadi sekarang. Mulai dari tenda Arafah, penempatan hotel, semuanya kacau. Kita tidak boleh protes. Tapi pagi ini saya protes. Kami betul-betul berharap tahun ini adalah tahun yang terbaik dalam penyelenggaraan ibadah haji. Terlantar kita di Musdalifah sampai Mina, padahal gelang kita udah sesuai sama mantap di Mina, tetap aja nggak boleh masuk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang semula diharapkan menjadi yang terbaik, seperti yang diharapkan Menteri Agama Nasaruddin Umar, justru diwarnai berbagai kekacauan. Sejumlah insiden memprihatinkan dilaporkan, mulai dari kasus jemaah terpisah dari keluarga dan pendampingnya, termasuk jemaah disabilitas, hingga koper yang tercecer berhari-hari. Ini kami tadi gabungan dari beberapa kloter yang berangkat dari Madinah jam 16. Dikelompokkan menjadi Syarikah Rifat. Nah, ternyata setelah sampai di Hotel 712, kami itu tidak ada kamar. Sehingga kami di-offer, katanya akan dikembalikan ke kloter masing-masing. Tapi sampai saat ini kami hanya diturunkan di 210, dan di sini tidak ada petugas dari PPIH Indonesia. Jadi kami kebingungan ini. Luar biasa, akhi. Ini atas sudah naik ke dalam bis, diturunkan lagi. Masalahnya maasasahnya nggak sesuai. Terus jemaah yang mana, rombongan mana, tak ada yang tahu rombongannya yang mana. Soalnya ini kan sesuai dengan syarikah. Istri sama suami nggak ngumpul. Nah, udah simpang siur pengaturan luar biasa. Mohon segera diperbaikin. Kekacauan semakin terasa pada fase puncak ibadah haji, khususnya pelayanan dari Mekah menuju Arafah untuk pelaksanaan wukuf. Keluhan jemaah yang terekam dalam video dan beredar luas di media sosial menunjukkan carut-marutnya situasi. Sekitar 1000-an jemaah haji dilaporkan harus menunggu bus hingga 20 jam lamanya untuk diantar ke Mina. Ya, ini ya. Telepon Prabowo. Jemaah ditahan di dalam, disuruh menunggu. Disuruh menunggu, tiada kepastian bus datang. Jadi kita harus keluar, biar dia viral, biar Kementerian Agamanya tegur nih. Nih. Sudah dari tadi, harusnya pemberangkatan terakhir jam 9 malam. Nih. Kita sudah jam 1, mau setengah 1. Ayo Pak, keluar Pak, jangan di dalam. Ayo kompak Pak, kompak. Ayo kompak. Mau sampai jam berapa kita di sini kalau tidak kompak, Pak? Ayo. Setelah kami menunggu, mulai dari jam 8 pagi kami diminta persiapan untuk menuju Arafah. Baru jam 3.30 waktu Arab Saudi, tepatnya kami dijemput. Tentu kelelahan ya Mbak, karena mulai jam 8 pagi kami harus sudah standby meskipun di kamar kita masing-masing, tetapi setidaknya secara psikologis kan jam 8 pagi sampai menjelang subuh itu kan cukup lama ya. Jadi menguras energi. Setibanya di Mina, masalah lain muncul. Sejumlah jemaah haji tidak kebagian tenda, bahkan terjadi insiden pengusiran jemaah Indonesia yang menempati tenda milik negara lain. Masya Allah, kita dari Musdalifah
nunggu bis berjam-jam, terlantar kita di Musdalifah sampai Mina, padahal gelang kita udah sesuai sama maktab di Mina, tetap aja nggak boleh masuk. Ini adalah kacau penyelenggaraan haji tahun ini. Ini di tengah-tengah waktu tidur kita diusir oleh penyelenggara. Nah, ini buktinya. Nah, kita lihat bahwa ini luar biasa penyelenggaraan tahun hari ini. Nah, ini penyelenggaraan yang ini ada orang sakit. Tidak ada orang sakit nggak mau diusir, ini apa ini? Apa gimana ini? Ini kita tuh ibadah loh ya. Kita ini bukan main-main ke sini. Jangan kayak gini. Coba kita ini dilempar-lempar. Ini semua belum makan dari tadi malam subuh. Dari kemarin siang Pak. Kami makan terakhir pagi. Dan kami makan sisa-sisa yang malam masih ada di air itu kamar bagi kami lansia. Mau beli pun udah banyak. Persoalan berlanjut saat jemaah akan bergeser ke Musdalifah. Keterlambatan bus membuat ratusan jemaah haji Indonesia terpaksa berjalan kaki hingga 7 km dari Mina ke Musdalifah. Video jemaah berjalan kaki ini pun viral, salah satunya diunggah oleh mantan Menpora Imam Nahrawi di akun Instagramnya. Inilah penampakan di Musdalifah pagi ini jam 5. Seluruh jemaah Indonesia jalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Karena bis yang ngangkut jamaah Indonesia ini sudah stuck ini yang ke Mina. Karenanya semua jamaah sekarang berinisiatif untuk jalan kaki. Ya Allah, ridhoi kami ya Allah, ikhlasin kami ya Allah, ikhlasin kami ya Allah, lindungilah kami, selamatkan, sehatkan, panjang umurkan seluruh jamaah haji, khususnya jamaah haji Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik. Saat ini kami sudah berada di Musdalifah mulai dari jam 8 malam sampai pagi ini kita tidak terangkut. Jadi kita mengambil keputusan jalan kaki. Daripada kita tinggal di Musdalifah tanpa kejelasan, akhirnya kami memilih untuk jalan kaki. Inilah perhajian yang terjadi sekarang. Mulai dari tenda Arafah, penempatan hotel, semuanya kacau. Kita tidak boleh protes. Tapi pagi ini saya protes. Perlu kami sampaikan bahwa pada saat itu di malam hari sampai subuh proses pergerakan jamaah sangat tergantung sekali dengan kondisi lalu lintas yang sangat padat, baik karena jumlah armada bis yang ribuan jumlahnya berantri menuju Mina, juga tidak sedikit jamaah yang melakukan jalan kaki di lokasi Mina sehingga pergerakan menjadi lebih lambat. Sementara itu, sebagian jamaah Indonesia yang pergerakannya sudah dilakukan lebih awal menuju Musdalifah tentu juga sudah tinggal mabit cukup lama sampai 5 atau 6 jam, dan karena itu mereka juga mengharapkan pergerakan ke Mina menjadi lebih awal. Pada waktu-waktu tertentu terkonfirmasi bahwa setelah pergerakan sebagian jamaah diangkut oleh bis ke Mina, proses perputaran menuju kembali ke Musdalifah dari bis-bis yang sudah menjemput cukup lambat karena memang situasinya sangat padat sehingga jamaah menjadi khawatir terkait dengan posisi mereka yang masih juga belum terjemput oleh bis-bis yang sudah dijadwalkan. Karena itu, meskipun teman-teman petugas Haji Indonesia yang berjaga di berbagai maktab atau pintu gerbang jamaah di Musdalifah mencoba menahan,
agar tidak ada yang jalan kaki, tetapi kondisi psikologis pada waktu itu sangat tidak memungkinkan untuk menahan terlalu lama, dan akhirnya sebagian jamaah menjelang subuh dan juga sebagiannya ba'da subuh melakukan atau memutuskan diri untuk berjalan kaki. Himbauan dari kami pada waktu itu adalah tetap mendorong jamaah untuk tinggal di Musdalifah, dan khususnya bagi lansia maupun disabilitas, karena jarak antara Musdalifah menuju Mina itu cukup jauh, 3-4 km baru masuk ke perbatasan. Kami khawatir bahwa jamaah akan kesulitan untuk menemukan tenda mereka yang sudah ditentukan, dan akan mengakibatkan sebagian jamaah tidak bisa menemukan tendanya atau tersesat. Perlu kami sampaikan juga bahwa dalam situasi tersebut, pemerintah, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan PPIH yang bertugas di Musdalifah berkoordinasi terus-menerus dengan pemerintah Saudi Arabia maupun perusahaan-perusahaan layanan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengangkutan.